Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Dan ini adalah episode 9 dari film yang berjudul King the Land. Seperti biasa, sebelum melanjutkan, Mimin mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini agar sebaiknya menekan terlebih dahulu agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah kepergian Pangeran Samir, Gwon saat itu mengadakan acara syukuran. Karena Gwon hampir saja kehilangan Sarah apabila Sarah sampai menerima lamaran dari Pangeran Samir di cerita sebelumnya. Namun untungnya saat itu Gwon berhasil menggagalkannya. Namun sayangnya acara syukuran yang dirinya rencanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Namun di sini Gwon dan Sarah saat itu mereka sangat menikmati momen tersebut. Kemudian di cerita selanjutnya, saat itu ketika Gwon berangkat ke kantor, di sini Gwon tidak sengaja bertemu dengan Sarah dan akhirnya mereka pun satu lift dengan Sarah. Bagi Gwon dan Sarah ini adalah momen di mana dua insan yang sedang jatuh cinta terkadang memanfaatkan waktu kecil demi kesenangan semata. Bahkan sejauh ini Gwon belum pernah cerita pada Sangsik bila dirinya menyukai Sarah. Bahkan ketika Sangsik menoleh, mereka berdua hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini yang disebut dunia terasa milik berdua. Saat itu Gwon sebagai bos di hotel ini bahkan dirinya rela mengantar Sarah sampai ke ruang kerja Sarah. Dan tahukah teman-teman apa yang sebenarnya terjadi bila seorang wanita merasa diperhatikan? Apabila di depan akan tampak biasa-biasa saja, namun di saat dirinya sedang sendiri, bahkan dirinya tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Singkat cerita, di jam kerja, saat itu Gwon sebagai atasannya sedang menikmati secangkir kopi, namun itu bukan di ruang kerjanya, melainkan di sebuah tempat di mana para staf bekerja. Namun hal tersebut justru membuat para staf merasa canggung karena merasa diperhatikan terus-menerus. Alasan Gwon duduk di tempat ini antara lain memang ingin melihat Sarah setiap saat. Namun untuk para staf lain yang tidak tahu akan hal ini, tentunya akan berpendapat lain. Tidak lama kemudian Sarah pun datang dan mereka meminta agar Sarah berpura-pura bertanya ada keperluan apa pada Gwon. Karena mereka tidak tahu bila Sarah dan Gwon ada hubungan khusus, maka di sini Sarah tidak merasa canggung lagi, yang kemudian Sarah meminta agar Gwon sebaiknya pergi dari tempat ini. Awalnya Gwon menolak, dan Sarah pun tetap bersifat lembut memohon agar Gwon meninggalkan tempat itu. Namun karena Gwon masih bersikeras memilih untuk tetap duduk di situ, akhirnya Sarah pun keluar sifat aslinya yang kemudian membentak Gwon selaku atasannya. Bahkan hal tersebut membuat staf lain ketakutan. Saat itu Gwon pun sempat terkejut dengan sifat asli Sarah yang ternyata bisa sekasar itu. Dengan ini akhirnya Gwon pun pergi meninggalkan tempat itu dengan rasa kesal. Di cerita selanjutnya, saat itu ketika Gwon sedang ada acara rapat bersama rekan kerjanya. Ketika Sarah berniat menuangkan segelas kopi, di sini Gwon pun menunjukkan rasa kesalnya pada Sarah yang menolak untuk kopi yang Sarah tawarkan. Gwon terlihat masih kesal terkait kejadian yang sebelumnya. Namun setelah acara rapat usai, Gwon pun kembali berniat untuk mengunjungi ruang kerja Sarah.
Namun kebetulan saat itu berpapasan dengan Sarah. Maka dengan ini Sarah juga ketakutan bila Guwon marah dalam jangka panjang. Kemudian di sini Sarah mencoba untuk merayu Guwon dengan sifat manjanya. Namun sepertinya hal tersebut tidak mempan untuk Guwon, yang kemudian Sarah mencoba untuk memeluknya dari belakang. Namun akan hal tersebut, katakanlah bila Guwon istilahnya masih perjaka ting-ting, maka dengan ini Guwon sangat terkejut. Begitu juga dengan Sarah yang merasa putus asa, harus dengan cara apa lagi untuk membujuk Guwon agar tidak marah berkepanjangan. Akhirnya di sini justru Sarah yang kecewa pada Guwon. Awalnya Guwon hanya berpura-pura marah, namun karena terlalu jual mahal, maka kejadiannya pun justru menjadi berbalik, dan kini Sarah terlihat marah sungguhan pada Guwon. Saat itu Guwon pun merasa menyesal, maka dengan ini Guwon merasa harus menebus kesalahannya. Entah benar atau salah cara tersebut, yang jelas saat itu Guwon membeli seikat bunga, tapi itu bukan untuk Sarah, melainkan untuk neneknya Sarah. Mengapa demikian? Karena satu-satunya orang yang Sarah sayangi hanyalah neneknya, mengingat bila kedua orang tuanya telah lama tiada. Setibanya Guwon di rumah sang nenek, kebetulan nenek Sarah terlihat sedang membetulkan lampu. Namun karena saat itu sang nenek berusaha untuk menyapa Guwon, hingga akhirnya sang nenek pun terpeleset. Namun untungnya Guwon berhasil menangkap sang nenek. Namun kendati demikian, Guwon tetap membawa sang nenek ke rumah sakit. Bahkan di sini, di rumah sakit, saat itu sang nenek sangat menolak untuk dirawat dengan alasan hanya membuang-buang uang. Untuk sejauh ini sang nenek memang belum tahu siapa sebenarnya Guwon, yang tak lain pemuda ahli waris hotel terbesar di Korea. Yang kemudian si nenek bertanya perihal kedatangan Guwon sebelumnya. Ada perlu apa, kata sang nenek. Di sini Guwon pun berkata hanya sekedar mampir saja karena kebetulan lewat. Namun si nenek tidak percaya begitu saja, dan teringat bila sang nenek memiliki cucu yang sangat cantik, yaitu Sarah. Dengan ini sang nenek pun bertanya, apakah ini ada kaitannya dengan Sarah? Dan jangan bilang apabila Guwon menyukai cucu saya. Saat itu Guwon hanya terdiam, yang kemudian sang nenek pun bertanya, apakah kamu suka dengan cucu saya? Akhirnya Guwon pun menjawab dengan jujur bila dirinya memang suka pada Sarah. Bahkan Guwon menuturkan bila dirinya dan Sarah sejauh ini memang saling menyukai. Namun sejauh ini Guwon belum mengutarakan secara lisan pada Sarah. Kemudian sang nenek pun meminta agar Guwon mendekat. Kemudian di sini sang nenek memberi nasihat pada Guwon apabila memang suka pada Sarah, maka ada beberapa yang harus Guwon lakukan. Yang pertama, harus berterus terang secara lisan apakah Sarah juga benar-benar menyukai Guwon. Kemudian yang kedua, bila Guwon memang benar-benar suka pada Sarah, maka cintailah beserta kekurangannya. Karena di balik manisnya senyuman Sarah ada beberapa hal yang harus Guwon terima, antara lain sifat galaknya Sarah. Begitulah menurut sang nenek. Mendengar kalimat tersebut, maka Guwon pun tersadar akan kejadian di hari sebelumnya ketika Sarah membentak dirinya. Mungkin itu adalah bentuk dari kekurangan Sarah yang harus dirinya terima. Tidak lama kemudian, Sarah pun datang. Saat itu, Sarah sangat khawatir dengan kondisi sang nenek. Dan bagaimana tidak, neneknya adalah sang pengganti orang tuanya yang sudah lama tiada. Saat itu sang nenek pun berusaha untuk menenangkan Sarah, bila dirinya untuk saat ini baik-baik saja, dan meminta agar Sarah sebaiknya pulang saja. Singkat cerita, Guwon pun mengantarkan Sarah ke rumah sang nenek, dan kemudian berusaha untuk membetulkan listrik yang sebelumnya rusak. Namun apa yang terjadi? Saat itu listriknya justru mengalami korslet,
dan rumah pun menjadi gelap gulita. Namun hal tersebut dalam keadaan gelap gulita justru menjadi momen yang sangat romantis bagi Guwon dan Sarah. Hingga pada akhirnya Guwon pun menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk mengutarakan semua isi hatinya. Di sini Guwon berkata bila dirinya akan mencintai Sarah beserta kekurangannya. Namun di sini Sarah tidak menjawab dan ini adalah bentuk ungkapan Sarah apabila dirinya juga menerima Guwon apa adanya. Maka dengan ini akhirnya Guwon menginap di rumah nenek untuk menemani Sarah. Karena saat itu Sarah tidurnya berjauhan, maka dengan ini Guwon menyeret hamparannya agar dekat dengan dirinya. Kemudian di pagi harinya Guwon bangun lebih awal daripada Sarah. Dan tidak lama kemudian sang nenek pulang tanpa sepengetahuan Sarah dan Guwon. Dan akhirnya setelah Sarah menjelaskan apabila Guwon memang tidak melakukan hal yang tidak senonoh, akhirnya sang nenek pun percaya. Yang kemudian sang nenek meminta Guwon agar mengantarnya ke suatu tempat. Sementara Sarah harus di rumah dan menyiapkan masakan untuk para tamu. Singkat cerita, sang nenek membawa Guwon ke pasar. Dan di sini banyak dari teman-teman nenek yang bertanya mengenai siapa itu Guwon. Yang kemudian terjadilah sekumpulan nenek-nenek yang membahas cucu-cucu mereka. Saat itu salah satu teman nenek ada yang bertanya, apa pekerjaan Guwon dan sudahkah memiliki rumah? Di sini sang nenek terlihat merasa malu karena sejauh ini yang nenek tahu bila Guwon hanyalah staf biasa di King Hotel. Saat itu sebelum Guwon menjawab, sang nenek terlebih dahulu menjawab apabila Guwon hanyalah calon Sarah dan itu belum bersifat mutlak. Bahkan sang nenek juga menceritakan soal pekerjaan Guwon yang tak lain hanya rekan kerja Sarah yang bekerja di King Hotel. Mendengar hal tersebut, Guwon hanya bisa tersenyum tipis pada saat itu dan tetap rendah hati karena dirinya tidak mungkin menunjukkan apabila dirinya adalah ahli waris King Hotel terbesar di Korea. Kita tinggal dulu cerita Guwon dan nenek-nenek. Dan kembali lagi ke cerita di mana saat itu Sarah yang sedang kewalahan melayani para tamu di rumah makan sang nenek. Saat itu Sarah sangat berharap kepulangannya agar ada yang membantu dirinya melayani para tamu. Namun sang nenek dan Guwon untuk saat ini justru sedang berada di salah satu bank. Untuk sejauh ini Guwon masih belum paham apa sebenarnya yang akan nenek lakukan di bank ini. Tidak lama kemudian sang nenek pun memperkenalkan Guwon kepada staf bank. Apabila Guwon adalah calon suami cucunya. Maka dengan ini sang nenek berniat untuk membuat tabungan pembelian sebuah rumah, yakni untuk Guwon dan Sarah. Karena sejauh ini nenek bahkan tidak pernah tahu sebesar dan semewah apa rumah Guwon saat ini. Karena sejauh ini Guwon bahkan masih belum mau jujur siapa dirinya yang sebenarnya. Namun untuk saat ini Guwon sangat terharu dengan kebaikan sang nenek. Kemudian sepulangnya Guwon dan nenek dari bank, sebagai perayaan atas jadinya Guwon dan Sarah, nenek pun memasak aneka makanan sebagai bentuk syukur apabila Sarah sudah menemukan jodoh yang tepat menurut sang nenek. Kemudian di cerita selanjutnya Guwon mengantar Sarah ke rumahnya dan sekalian mampir. Di sini Guwon mendapati kabar yang kurang menyenangkan dari teman-teman Sarah. Antara lain, bila di King Hotel dianggapnya tidak kompeten dalam memperlakukan staf. Salah satunya adalah Sarah yang sudah 2 tahun berturut-turut mendapat penghargaan menjadi staf terbaik. Namun tidak ada kompensasi apapun dari pihak hotel. Sedangkan kedua teman Sarah yang juga bekerja di King Hotel di bidang penjualan, dirinya pun merasakan hal yang serupa, mendapat peringkat terbaik dalam penjualan,
namun tidak pernah ada tanggapan apapun dari pihak hotel. Sementara Guwon mendengar keluhan tersebut, awalnya dirinya merasa kesal dengan peraturan Gwaran yang dianggapnya terlalu memperbudak pegawai. Namun di sini Guwon sadar setelah Sarah memberi isyarat apabila dirinya sedang berpura-pura menjadi staf biasa, maka dengan ini Guwon pun berkata apabila dirinya akan menyampaikan keluhan tersebut pada atasannya. Kemudian di hari berikutnya, maka dengan perihal tersebut, Guwon pun meminta Sang-sik agar mengatur apresiasi untuk staf terbaik. Sebagai imbalannya adalah sebuah paket liburan untuk mereka yang terpilih. Awalnya Sang-sik menolak karena hal tersebut harus ada izin dari Gwaran. Namun di sini Guwon berkata bila dirinya bertanggung jawab penuh bila nantinya Gwaran mempersoalkan masalah tersebut. Singkat cerita, semua staf yang terpilih akhirnya mendapat trip liburan 1 minggu penuh ke suatu tempat. Dan mereka semua yang terpilih kini sudah bersiap untuk berangkat. Kemana tujuan mereka dan apa yang akan terjadi? Kita simak cerita selanjutnya di episode 10 mendatang. Jadi buat teman-teman, sebelum Mimin pamit, tidak bosan-bosannya Mimin mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk mengeklik terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di review film berikutnya.